Ya? Enggak. Asrama lah, anak asrama lah ya ngono to. Jadi nek reget ki ra langsung bebo. Jadi iso video ping yo men ya. Iki jeruke sak ana kok. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Bapak F.I. Sutrisno Kadri dan Ibu yang berbahagia yang merayakan pesta emas perkawinannya. Dalam kesempatan ini kita mau bersyukur, kita mau menyatukan hati untuk menghadap Tuhan bersama dengan keluarga besar Bapak Sutrisno Kadri yang bersyukur sekali, yang bersama-sama memuliakan Allah karena telah melimpahkan anugerah yang sangat besar selama 50 tahun perkawinan. Semoga Tuhan melimpahkan lebih banyak berkat dan rahmat atas keduanya dan atas kita semua. Doa bacaan yang akan kita dengar nanti akan menunjukkan hakikat perkawinan dan makna sebuah hidup perkawinan, kebahagiaan dalam perkawinan. Dalam hari ini perkawinan dikehendaki oleh Allah, maka perkawinan secara hakiki tak boleh diceraikan oleh manusia. Maka jangan cari yang sekedar cocok. Pak Trisno Bukati tidak cari yang cocok. Nek cocok mesti ke cocok. Iya, nek cocok mesti ke cocok. Karena seringnya adalah saling melukai. Maka mereka mencarinya adalah untuk saling melengkapi, bukan masalah kecocokan, tetapi adalah hidup untuk saling melengkapi. Maka suami istri harus bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan hidup perkawinan. Sebagai seorang imam balita yang baru 5 tahun imamat, saya merasa kagum dan saya mengatakan, aku yo mangan sego, Pak Hati daharingin, sego nggih Pak nggih? Iya. Nah, tak rasa ya kudu iso. Apalagi yang makannya roti yang dari Leiden itu harus bisa lebih, karena makannya roti harus bisa lebih 50 tahun perkawinan dan harus tetap setia dalam hidup perkawinannya. Kita yang makan nasi sama-sama makan nasi, kalau Pak Gadi bisa setia, mengapa tidak? Hari ini kita dituntut untuk itu. Kita juga diminta setia. Maka mari dalam kesetiaan suami istri kita akan dapatkan kebahagiaan. Hanya kesetiaan yang menuntun pada persatuan dengan Allah. Mari kita, saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Ia tidak cemburu. Ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Berbahagialah setiap orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus melihat banyak orang. Naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Daerah melu saru, ana wong rasane ora melu saru. Nek romono ana wong rasane melu ngrasani ora suci. Itu mantan ratar orang. Masih buka toh, Pak.
Dimana saya katakan berbahagia orang suci karena saya sendiri merasakan dan mengalami bagaimana dulu waktu kecil itu listrik baru masuk, kemudian bapak itu malam-malam matiin lampu, kemudian nyalakan lilin dan berdoa tengah malam jam 11 setengah 12. Saya bilang, Pak, bu lampunya dinyalain. Terus menengok tondong, aku lagi ndonga, aja mau ganggu. Jadi ya, saya langsung yang setengah tertidur itu waktu saya masih SMP kelas 1. Nah, semenjak saat itu saya punya niat tuh jadi romo, tapi urung. Dan sekarang lebih saya rasakan ketika tradisi berdoa dari bapak dan ibu itu malah membuat bagi saya melihatnya itu malah tidak baik untuk kesehatan beliau, karena jam 2 bangun, jam 3 bangun, kemudian berdoa hampir tiap hari, itu malah kemudian membuat ini ya jet lag gitu loh. Nah, bagi saya itu kesucian yang luar biasa untuk meluangkan benar-benar berketetapan hati untuk berdoa di tengah malam dan juga dini hari ketika orang-orang lain sedang terlelap. Itu luar biasa banget. Baik, terima kasih Mas. Yang terakhir putunya. Terima kasih. Kalau menurut saya bapak dan ibu itu adalah orang yang lembut hatinya, karena saya tidak pernah dimarahi sama bapak sama ibu. Anak bungsu Rama. Iya, paling hemat. Kalau bapak jengkel atau ibu jengkel itu hanya didiemin saja. Tapi saya sudah tahu pasti itu bapak atau ibu pasti sedang duka. Tapi tidak pernah dengan kata-kata ataupun dengan kayak kata mungkin disabet ya. Oh, saya tidak. Hanya didiemin saja. Tapi saya tahu kalau bapak atau ibu sedang duka. Nek sing disabet ki malah dadi dhuwur-dhuwur, sing ora disabet ki tetep pendek. Berkurang kurang sabetan kok. Nek wayang sabet ki malah dadi kok. Baik, terima kasih Mbak. Oke, tadi saya mengatakan ada satu yang saya tertarik dengan ketika Pak Sutrisno tadi itu mengatakan bahwa kami adalah orang yang miskin, berbagilah orang yang miskin di depan. Mengapa saya mengatakan iya? Karena tadi ketika saya masuk, dia mengatakan, biarlah Yesus semakin besar dan saya semakin kecil. Ini orang-orang yang sungguh luar biasa yang bisa mengatakan ini. Dan saya jarang menemukan hanya di sini. Ketika ada seorang bapak mengatakan, biarlah Yesus semakin besar dan saya semakin kecil. Ini kata-kata Paulus yang dihidupi oleh Pak Sutrisno tadi. Ini adalah gambaran pribadi seorang Pak Sutrisno tadi yang memiliki penyerahan total hidup kepada Allah dan mengutamakan Allah di dalam hidupnya. Maka orang miskin adalah bukan masalah pertama-tama material yang dimilikinya, tetapi apakah hidupnya tergantung pada Allah atau tidak. Orang bisa tidak punya apa-apa tetapi tidak tergantung pada Allah, tetapi memiliki kesombongan. Tetapi Pak Kartiro mengatakan ketika datang satu kalimat yang bagi saya di awal perkenalan perjumpaan dengan beliau, dia mengatakan, biarlah Yesus semakin besar dan saya semakin kecil. Ini luar biasa. Kristus telah mengangkat perkawinan menjadi sakramen karena dia sendiri ingin menjadi tali pengikat kasih suami istri. Agar mereka dapat saling setia, penuh kasih dan kerjasama dalam membangun keluarga, gereja dan masyarakat. 50 tahun yang lalu pasangan suami istri Efik Sutrisno Kadi dan Justina Rukiah telah mengucapkan janji perkawinan di hadapan Tuhan dan juga Bunda Maria. Namun di dalam perjalanan hidup tidak jarang janji-janji itu kurang disadari lagi. Maka pada kesempatan yang indah ini mereka akan mengulangi janji nikahnya. Justina Rukiah.
istriku tercinta, di hadapan Imam Romo, seluruh keluarga, dan para hadirin yang hadir di sini, saya berjanji akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dengan segala ketulusan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit. Saya mengucapkan puji syukur bagi Allah yang Maha Kasih atas segala anugerah kebahagiaan yang saya terima selama 50 tahun bersama kamu, istriku yang saya kasih, Justina Rupiah. Saya sampaikan terima kasih saya selama engkau mencintai aku dan hidup bersama denganmu hingga kini dan selama-lamanya. Demikianlah kembaran janji pernikahan. Ucapan syukur kami saya kepada Tuhan dengan Allah yang Maha Kasih dan Maha. Semoga Allah memberkati niat baik saya. Amin. Terima kasih. Bapak Sutrisno Kadi, suamiku tercinta, di hadapan iman seluruh keluarga dan para hadirin yang hadir di sini, saya berjanji akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit. Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih atas segala anugerah kebahagiaan yang saya terima selama 50 tahun perkawinan ini. Bapak Sutrisno Kadi, suamiku tercinta, saya sampaikan terima kasih saya karena engkau telah memintai dan hidup bersama denganmu hingga kini. Demikian pemberian janji dan ucapan syukur saya demi Allah yang Maha Kasih. Semoga Allah memberkati niat baik saya. Terima kasih. Atas nama gereja dan di hadapan umat Allah yang hadir pada hari ini, saya menerima kembali janji pernikahan pasangan FIG Sutrisno Kadi dan Justina Rupiah. Semoga sakramen pernikahan ini selalu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Semoga berkah dan rahmat Tuhan selalu melimpah atas kedua mempelai ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saatnya setelah ini adalah sungkeman tanda bakti para anak-anak, akan diawali dari anak dan menantu yang paling pertama atau yang paling tua. Gembira dan senang
Bapak Sutrisno Kadi, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepada istrimu yang terkasih. Ibu Sutrisno Sukadi, terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari. Allah Bapa yang bertakhta di dalam surga, kami bersujud di hadapan-Mu, hadirat-Mu yang kudus, untuk saling mengucapkan kata dan berserah setia, ingin hidup setia penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, supaya kami selalu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah kami agar cinta kami suci dan kekal abadi. Berkatilah kami, semoga tetap berbahagia, tiada hari yang berlalu tanpa kasih mesra-Mu. Terima kasih Bapa atas karunia-Mu di hari yang indah ini. Berkatilah anak-anak kami yang telah Engkau percayakan kepada kami, juga cucu-cucu kami yang manis. Berkati pula seluruh keluarga kami dan sahabat-sahabat serta handetolan yang saat ini hadir di sini. Ingatlah akan sanak saudara kami yang tidak dapat hadir untuk bersyukur bersama kami di sini. Semoga mereka pun menikmati dan merasakan rahmat dan berkat-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Cinta, kami sungguh merasa bahagia karena pada hari ini Engkau memperkenankan kami mengambil bagian dalam misa syukur 50 tahun pernikahan orang tua kami tercinta. Kami mohon dengan rendah hati, berkatilah ikatan cinta kasih di antara mereka dan jauhkanlah dari segala halangan, rintangan, dan godaan, supaya cinta mereka berdua tetap tumbuh subur dan tetap abadi sampai selama-lamanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami juga bersyukur karena Engkau berikan kepada kami orang tua yang baik dan mencintai kami dengan sepenuh hati. Berkatilah kami putra-putrinya agar kami selalu menghormati, mencintai dan patuh kepada orang tua kami. Berikanlah kesehatan rohani jasmani yang baik, rezeki yang cukup, rasa tentram dan damai sejati di dalam keluarga kami. Semoga kami selalu hormat, setia dan taat kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas kebahagiaan yang telah Kau berikan kepada kami sekeluarga hingga hari ini. Jangan biarkan kebahagiaan ini berhenti sampai di sini, tetapi sudilah Engkau lanjutkan terus panjang hidup kami. Berkati pula ya Bapa semua yang hadir di sini, agar kedamaian dan sinar kasih-Mu terpancar dalam diri mereka semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi semua keluarga, khususnya keluarga muda yang baru memasuki kehidupan mereka yang baru. Semoga Engkau tetap mendampingi dan memberkati mereka. Jauhkanlah mereka dari segala yang menghancurkan cinta kasih. Kuatkanlah iman, harapan, dan kasih mereka kepadamu. Berikanlah kesabaran dikala menghadapi masalah dan penderitaan. Semoga kekuatan-Mu sendiri senantiasa menopang keluarga mereka dan kebijaksanaan-Mu menuntun langkah hidup mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ingin sejenak mengungkapkan wujud dan permohonan kita di dalam hati.
Demikianlah ya Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih serta permohonan kami. Semoga Engkau mengabulkan semua permohonan dan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi dan persiapan persembahan. Insyaallah. Pada itu menghadiri pernikahan adiknya Ananda Diana di Solo kalau tidak keliru. Betul. Betul masalah. Sebenarnya ini juga salah satu momen di mana Bapak Ibu salah satu momen kehidupan Bapak Ibu di mana saat itu pada pertama kali Bapak Ibu punya seorang menantu. Ishak memberkati sopo? Abdullah, bukan? Yakub. Nah, tapi pintar kan mesti tafsir ini masih terus ini kayak mutang Abraham, Ishak, Yakub.
dengan berkat tangan supaya panjang umur dan penuh dengan keturunan serta rahmat Allah. Maka hari ini berkat itu dilambangkan, diturunkan pada ayah yang sudah berusia, seperti Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, yaitu dengan memberikan berkat panjang umur. Ini untuk Cino-Cino sitik gitu ya, kan ngomi gitu ya, walaupun jenis Jawa apa lah ya, sebagai lambang berkat bahwa engkau pun mendapatkan rahmat panjang umur dan kesetiaan dalam hidup kalian. Silakan anak yang pertama disuapi oleh bapak ibunya. Lada mawon, Bu, masa apa ora lada mawon. Nang niku sing jengkel, Bu. Nah, sing kata. Panjang umur. Filmmu sing akeh guru wae tekan London. Ini dari Dili Rama. Kita sing tokoh sapa ya. Kayak. Silakan, Mbak. Iki dereng saking esuk. Sini wae. Sini daraman. Nggih, Pak, niki katae. Dhewe sing kata ya. Lomboke nek lomboke. Iki lomboke. Lomboke, ampun nggih. Diiringi dengan biola dari cucunya yang diseminari, supaya hidup mereka abadi dan juga anak-anak keluarga mereka abadi dalam cinta dan kasih. Terima kasih, selamat bersiap atas ulang tahun perkawinan pesta emas untuk Pak Sutri, FIC Sutrisno Kadi dan Justina Rukia, mewakili Romo Mariono, Romo Sarwanto, dan juga dari pesan dari Romo Smith, mengucapkan selamat pesta emas perkawinan untuk Pak Sutrisno Kadi dan Ibu Justina Rukia. Tetap setia, tetap menjadi pribadi yang berserah pada Allah. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita